Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Hujan turun sejak sore, mengetuk genteng kontrakan kecil di pinggir jalan lingkar. Kamila menata piring, menghangatkan sayur, dan mematikan televisi agar rumah terasa rapi. Bau laut tipis terbawa angin lewat celah jendela. Meisha merengek, Kamila mengusap rambut anaknya, menidurkan di kamar yang sempit. Lampu ruang tamu redup, tirai basah menempel di kusen, dan napasnya terdengar jelas di antara bunyi air yang terus jatuh. Randy datang saat jam sudah lewat makan malam. Jaketnya lembab, helm masih menetes, dan sepatu meninggalkan pasir di lantai. Kamila melihat jam, tidak bertanya apapun. Ia hanya mengambil handuk, menyodorkannya. Bahunya dingin saat bersentuhan. Ada rasa rindu yang ia tutup karena takut tersinggung. Ia mengajaknya duduk. Piring nasi masih hangat. Aku sudah makan di luar, kata Randy pendek. Sedikit saja, ucap Kamila, menahan suara agar tidak pecah. Jangan paksa. Aku capek, ujar Randy. Kamila duduk di seberang, menjaga jarak. Matanya menangkap kilat kecil dari ponsel di saku Randy. Ia menelan ludah, menatap ke meja. Di luar, klakson dari arah pelabuhan menyambar sebentar, lalu hilang terbawa angin. Kamila mengatur napas. Ia ingin memegang tangan suaminya, merasakan kulit yang dikenalnya sejak awal mereka menikah. Randy menggeser kursi, memalingkan badan. Dingin itu menolak masuk. Uang belanja minggu ini kurang, kata Kamila pelan. Harga beras naik. Gas juga. Gajiku belum cair, jawab Randy. Jangan minta macam-macam. Aku hanya bilang apa adanya, ujar Kamila. Kita harus atur ulang. Randy menghela napas panjang. Kamu tidak pernah puas. Kalimat itu menyakitkan. Kamila menahan air mata, memindah piring ke sisi lain agar tangan tetap sibuk. Ia bangkit menuju dapur, mencuci gelas agar bunyi air mengisi jarak. Saat kembali, Randy menatap ke arah jendela, seperti ada bayangan lewat. Kamila berdiri di belakangnya, dekat sekali. Bau hujan menempel di kulit leher Randy. Ia ingin menempelkan pipi, mencari hangat yang hilang. Kamu pulang terlambat, kata Kamila. Tidak ada kabar. Aku bilang lembur, ucap Randy. Kenapa harus diulang? Ponselmu sering menyala, kata Kamila pelan. Siapa yang menghubungi? Kamu mau periksa ponselku, balas Randy. Kamu curiga tanpa dasar. Kamu tidak percaya. Aku takut, kata Kamila. Aku hanya ingin kita baik. Kamu membuat rumah ini sesak, kata Randy. Kamila mundur setapak. Jarak mereka tipis, tapi seperti tembok. Ia mengangkat tangan, hendak merapikan kerah Randy. Suaminya menepis halus, lalu berjalan melewati meja. Kursi bergeser, bunyi kayu menekan lantai. Kamila menahan kecewa. Ia menyentuh leher sendiri, merasakan denyut cepat yang tidak mau tenang. Di udara ada hangat samar dari kulit Randy yang belum hilang. Di kamar, Meisha berbalik dan bergumam. Kamila menutup pintu setengah, kembali ke ruang tamu. Ia duduk di lantai, memunguti pasir yang tercecer dari sandal Randy, mengelapnya pelan sampai telapak terasa perih. Randy mematikan lampu teras, ruangan makin gelap. Ia tidak ingin bertengkar, namun tidak ingin diam. Besok aku akan atur ulang pengeluaran, kata Kamila. Aku bisa kurangi belanja lauk. Randy tidak menjawab. Suara hujan yang semula rapat menjadi jarang. Angin menampar kaca. Kamila memandangi punggung suaminya. Garis bahu itu dulu menenangkan, kini terasa asing. Ia berdiri, mendekat lagi, dan menyandarkan dahi ke tulang belikatnya. Randy tidak bergerak. Dada Kamila berdebar cepat, menuntut jawaban yang tidak datang. Kamu masih sayang, bisik Kamila.
katakan. Aku lelah, ucap Randy, datar. Camilla menutup mata. Ia menatap piring, memindah kursi, menutup tirai, dan mengunci pintu. Tangan gemetar, tapi gerak tetap rapi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap telapak sendiri yang memerah oleh pasir. Ia berdoa pendek, memohon tenang. Di ruang tamu, jejak basah di lantai terbentang dari pintu ke kursi, putus di dekat jendela. Camilla mengikutinya dengan pandang, lalu berhenti. Malam tetap dingin. Rasa sayang, harga diri, takut berpisah, dan keinginan tetap utuh berkumpul di dada yang sesak tanpa jawaban. Malam ini, dada Camilla masih sesak sejak malam itu. Ia bangun lebih cepat, menyiapkan bekal sederhana, lalu menutup pintu pelan agar Meisha tetap tidur. Pagi berakhir tanpa jawaban dari Randy. Siang melewati deret kios menuju jalan pantai, angin asin menempel di kulit. Camilla berhenti di warung kopi 24 jam. Lampu putihnya dingin, kursi plastik berderit, aroma kopi bercampur air hujan yang baru reda. Ia duduk di sudut, menatap meja kosong. Pemilik warung memerhatikan, ragu untuk buka suara. Cari siapa? Tanya pemilik. Saya mau tanya soal suami, kata Camilla. Namanya Randy. Dia sering datang, jawab pemilik. Kadang sama teman kerja. Sendirian atau berdua, ucap Camilla. Pernah berdua, kata pemilik. Perempuan rambut panjang. Kata itu menancap. Teman Randy yang baru datang ikut duduk tanpa diundang, menyodorkan rokok pada pelayan. Randy lembur, katanya. Jangan salah paham. Lembur di sini, tanya Camilla. Singgah sebentar, jawabnya. Habis kerja. Perempuan itu siapa? Kata Camilla. Teman, ucapnya. Jangan bawa ribut. Pemilik warung menatap Camilla sebentar. Saya cuma jual kopi, katanya. Saya tidak ikut. Camilla berdiri. Dadanya naik turun. Ia membayar cepat dan keluar. Di luar, angin dari laut mendorong langkahnya. Jalanan basah, suara kendaraan berat dari arah pelabuhan datang putus. Di mulut gang, tetangga menyapa, tatapan mereka seperti tahu sesuatu. Camilla menunduk, menahan malu yang merayap ke telinga. Ia ingin pulang, namun langkahnya membawa ke rumah Bu Sumi. Teras sempit itu hangat dan penuh barang. Duduk dulu, kata Bu Sumi. Minum air hangat. Saya cuma sebentar, ucap Camilla. Saya bingung. Sabar, kata Bu Sumi. Laki-laki itu kadang keras kepala. Kamu jaga hati. Apa saya harus diam? Tanya Camilla. Jangan bikin anak takut, jawabnya. Pelan-pelan. Om Rahmat datang dari samping rumah, membawa payung. Kamu jangan lembek, katanya. Kalau dia main mata, tegaskan. Aku tidak mau ribut, ucap Camilla. Ribut itu bukan tujuan, kata Om Rahmat. Tapi jangan biarkan kamu diinjak. Cukup, potong Bu Sumi. Kita jangan tarik Camilla ke dua arah. Camilla mengangguk. Hatinya berdebar lebih cepat. Ia pamit, menolak makan yang disodorkan. Perumahan terasa padat, udara lembab menempel. Meisha menunggu di rumah, wajahnya cerah, tidak mengerti berat di bahu ibunya. Camilla menyiapkan makan malam lebih awal, berharap semua berjalan lebih tenang. Randy pulang selepas maghrib, jaket basah, helm menetes di teras. Camilla mengusap air di lantai, menahan kata yang ingin keluar. Kamu dari mana? Tanya Camilla. Kerja, jawab Randy. Warung kopi dekat pantai, kata Camilla. Seringnya. Apa urusannya? Ucap Randy. Pemilik bilang kamu datang berdua, kata Camilla. Jangan dengar orang luar, ujar Randy. Kamu tidak percaya suami. Aku tanya baik-baik, kata Camilla. Suaramu naik, ucap Randy. Kamu cari ribut. Aku butuh jujur, kata Camilla. Aku takut. Tutup mulut, kata Randy. Piring tergeser, sendok jatuh, suara kecil memecah ruang. Meisha keluar dari kamar, menangis. Camilla memeluk anaknya, menepuk punggungnya. Randy memalingkan muka, mengambil ponsel di meja. Layar menyala singkat.
Camilla ingin meraih ponsel itu, menahan tangan pada detik terakhir. Ia tidak ingin diseret ke salah lagi. Rasa ingin tahu menekan dari tenggorokannya sampai perut. Randy memakai jas hujan, menutup resleting tanpa bicara. "Kamu mau kemana?" tanya Camilla. "Keluar," jawab Randy. "Dengan siapa?" kata Camilla. "Jangan ikut," ucap Randy. "Pulanglah cepat," kata Camilla. "Anak butuh ayah." Randy tidak menjawab. Pintu terbuka, angin malam masuk, lampu halaman membuat dinding terlihat pucat. Suara mesin motor menyala, menghilang ke jalan lingkar. Camilla menutup pintu, mengunci, dan bersandar di sana. Nafasnya pendek. Ia menenangkan Meisha, menyuapi air hangat, lalu menidurkan lagi. Rumah tenang, tapi tenang yang keras. Camilla duduk di kursi, menyatukan telapak tangan di pangkuan. Ia mencoba merapikan napas, ingin percaya pada apapun yang masih tersisa. Di kejauhan, suara klakson pelabuhan terdengar sekali, lalu hilang. Perutnya mengeras. Ia menimbang di kepala antara percaya dan mengumpulkan bukti, antara menjaga anak dan melawan penghinaan yang menumpuk di kulit. Malam terasa panjang dan tidak memberi jawaban. Dingin malam itu belum hilang dari dada Camilla. Ia menunggu pagi dengan mata terbuka, lalu menjalani hari seperti biasa agar rumah tetap berjalan. Menjelang sore, ia mengantar cucian ke kios dekat pantai dan melewati lobi hotel bisnis yang lampunya terang. Udara dingin dari AC berhembus sampai trotoar, bau parfum orang kantoran bercampur air hujan tipis. Seorang kenalan menyapanya dan bercerita pelan tentang pasangan yang sering datang malam, menyebut nama yang beredar di mulut orang, Juwita. Camilla tidak langsung menanggapi. Ia pulang membawa kantong plastik dan menutup pagar kecil rumahnya. Randy datang setelah senja, jaketnya lembab, rambutnya basah. Camilla mengambil jaket itu untuk dijemur dan menemukan struk makan untuk 2 orang di saku. Ia berdiri lama di dapur, menahan gemetar yang merambat ke jari. Randy masuk, melihat Camilla memegang kertas kecil itu. "Itu urusan kerja," kata Randy. "2 porsi dan 1 minuman manis," ucap Camilla pelan. "Tempatnya dekat pantai." "Kamu mau hitung semua sampai ke sisa saus?" balas Randy. "Aku capek." "Aku minta jujur," kata Camilla. "Supaya aku bisa bernapas." Randy menarik jaket dari tangan Camilla dan meletakkannya di kursi. "Jangan atur aku," katanya. "Aku cuma butuh tidur." Malam menjalar ke dinding. Camilla menyiapkan tempat tidur, menyalakan lampu kecil, dan mengajak Randy berbaring di kamar yang sempit agar suara luar tidak menembus. Ia mendekat, menyentuh lengan suaminya. Kulit yang dingin membuatnya ingin menghangatkan. Randy memutar badan ke arah tembok. "Tidur sendiri," ucap Randy. "Aku istrimu," kata Camilla. "Aku rindu." "Aku tidak mood," jawabnya datar. Camilla menarik selimut, menatap punggung itu lama. Di ruang tengah, ponsel di meja bergetar. Nomor tidak dikenal masuk. Ia menatap layar beberapa detik, lalu menutup panggilan. Dadanya berdebar. Randy duduk tiba-tiba. "Kamu pantau aku," kata Randy. "Kamu mau pasang mata di setiap sudut." "Aku tidak ingin ribut," ucap Camilla. "Aku cemas." "Cemasmu merusak," balas Randy. Suara kecil terdengar dari kamar lain. Meisha panas sejak sore, napasnya berat. Camilla bangkit, menyiapkan kompres dan air hangat. Randy kembali ke kasur dan menutup wajah dengan bantal. Hujan turun rintik, menambah dingin di kulit. Camilla mengelap dahi anaknya, mengukur suhu dengan punggung tangan. Ia menggendong sebentar dan menidurkan pelan. Panggilan kedua masuk, Camilla menolak lagi, tidak kuat menghadapi suara asing. "Aku keluar," kata Randy dari kamar, suaranya kering. "Meisha demam," kata Camilla. "Tunggu sebentar." "Ada urusan kantor," jawabnya. "Sekarang malam," ucap Camilla. "Bisa besok." Randy berdiri, mengambil jaket, dan memakai sepatu. "Jangan halangi," katanya. "Kalau kamu butuh sesuatu, katakan," ucap Camilla. "Aku bisa dengar." "Aku butuh tenang," jawab Randy, lalu melangkah ke pintu.
Angin masuk bersamaan saat pintu dibuka. Bau asin dari arah jalan pantai merayap ke ruang tamu. Setelah suara motor menjauh, rumah menjadi sepi dengan bunyi air dari talang. Kamila duduk di lantai dekat pintu, punggungnya menempel pada kayu. Ia memeluk lutut, mengatur napas agar tidak goyah. Hujan makin halus, seperti kabut yang menempel di kulit. Ia kembali ke kamar Meisha, mengecek napas anaknya, merapikan selimut, dan menatap jam yang bergerak pelan. Waktu berjalan hingga melewati tengah malam. Kamila mengirim pesan singkat pada Randy dan tidak dibalas. Ia berdiri di jendela, menutup tirai karena bayangan lampu jalan memantul di kaca. Sesekali ia menggigit bibir agar tetap sadar. Rasa rindu pada suami datang bersama rasa muak yang berat. Ia meluruskan punggung, menahan dorongan untuk membuka ponsel dan mencari nomor yang muncul tadi. Menjelang subuh, suara kendaraan berat melewati jalan lingkar. Randy tidak pulang. Kamila mematikan lampu kecil, lalu ia duduk kembali di tepi ranjang, menempelkan telapak ke dada yang berdegup cepat, mendengarkan napas anaknya yang hangat. Di luar, lampu kilang berkilau jauh. Kamila menutup mata sebentar, namun kantuk tidak datang dan pagi masih jauh. Ia menunggu tanpa suara sampai dingin. Dingin dari malam tadi masih menempel di kulit Kamila. Ia bangun sebelum subuh, memeriksa napas Meisha, lalu keluar sebentar untuk mencari udara. Angin dari arah pantai menyusup ke gang dan membawa bau asin yang menusuk tenggorokan. Setelah menutup pintu, ia berjalan ke dermaga kecil. Lampu jalan masih menyala redup, air bergelombang kecil, dan tali perahu berdecit pelan. Ia berdiri memeluk diri, mencoba menenangkan debar yang tidak mau turun. Seorang kenalan lama menyapanya pelan, lalu menatap ragu. Ia bercerita bahwa semalam melihat Randy di area parkir dermaga bersama perempuan berambut panjang. Ia menyebut nama yang sudah beredar, Juwita. Kamila tidak kaget. Tubuhnya menggigil bukan karena terkejut, tetapi karena letih yang menumpuk. "Kamu yakin?" tanya Kamila, suaranya serak. "Aku tidak mau menuduh tanpa dasar." Kenalan itu mengangguk singkat dan pamit. Kamila menatap garis air, menghitung napas sampai mata terasa panas, lalu berbalik pulang dengan langkah yang terasa berat. Di rumah, Kamila menyiapkan sarapan sederhana. Ketika Randy bangun, ia memilih bicara pelan agar tidak memancing api. "Kita coba konseling keluarga," kata Kamila. "Biar ada orang ketiga yang menengahi." Randy menolak sambil mengambil gelas. "Kamu mau mempermalukan aku," katanya. "Masalah rumah tidak perlu dibawa keluar." Kamila menahan nada. "Aku ingin kita baik," ujarnya. "Kita butuh bantuan." Randy memutar badan dan menatap dingin. "Berhenti menekan," ucapnya. "Aku bisa atur sendiri." Dada Kamila menegang, tetapi ia menelan kata yang sudah sampai di lidah. Menjelang siang, Bu Sumi datang membawa roti tawar dan wajah yang cemas. Ia memegang tangan Kamila, mengusap punggungnya, dan meminta damai. "Jangan buat suasana makin berat," kata Bu Sumi. "Turunkan suara. Anak butuh tenang." Tidak lama, Om Rahmat muncul. Ia duduk di kursi dekat pintu dan menatap Randy lama. "Pisah sementara itu pilihan," kata Om Rahmat. "Biar kepala dingin." Randy mengatupkan rahang, menahan emosi yang terasa di udara. Kamila menunduk, kakinya seperti ditambat lantai. Ia menghela napas. "Aku minta kamu memilih," kata Kamila. "Aku atau dia." Randy menghindar. "Berhenti menekan," ucapnya, lebih pelan tetapi tajam. "Aku tidak mau diatur." Sore datang dengan udara lembab yang menempel di dinding. Kamila menidurkan Meisha, lalu duduk di ruang tamu dengan lampu kecil menyala. Ia memijat pelipis sambil menunggu suara langkah di teras. Randy masuk tanpa suara dan menutup pintu pelan. Ia mendekat dari belakang dan memeluk pinggang Kamila. Napasnya hangat di tengkuk, jemarinya menyentuh perut Kamila yang menegang. "Maaf," kata Randy. "Berikan aku kesempatan." Tangan Kamila gemetar. Ia memegang pergelangan Randy dan merasakan dingin yang tertinggal dari luar. "Aku takut," ucap Kamila. "Kamu belum jujur." Randy merapat, dada dan punggung mereka bersentuhan. "Aku sayang,"
katanya, lirih. Jangan dorong aku pergi. Randy memutar tubuhnya dan menatap wajah Camilla dari dekat. Jarak yang pendek membuat napas mereka saling menyentuh. Bibir mereka bertemu singkat, canggung dan ragu. Hangat tipis bergerak dari leher Camilla ke dada dan berhenti di perut yang mengeras. Aroma hujan masih tertinggal di jaket Randy, bercampur keringat yang halus. Camilla ingin percaya, tetapi pikirannya dipenuhi bayangan parkir dermaga, lobi hotel, dan meja makan yang berubah jadi tempat bentak. Jangan permainkan aku, ucap Camilla. Randy menggeleng, lalu menarik tangannya. Kita mulai lagi, katanya pelan. Mereka masuk ke kamar. Lampu redup, spray dingin. Camilla duduk di tepi ranjang, Randy di sampingnya. Jari mereka saling bersentuhan. Ada hangat yang lama tidak ia dapat, tetapi di bawah hangat itu ada rasa jijik yang mengunci perut. Aku tidak siap, kata Camilla, menatap lantai. Bukan malam ini. Randy menatap langit-langit, menarik napas, lalu melepasnya pelan. Kamu selalu menunda, ucapnya. Aku berusaha, jawab Camilla. Lukaku belum sembuh. Sunyi menekan. Kipas berputar lambat. Tetes air dari talang terdengar ritmis di luar jendela. Randy berbaring menyamping dan memunggungi Camilla. Camilla menutup mata, tetapi kantuk tidak datang. Ia menghitung napas dan menurunkan detak yang menolak tenang. Rasa sayang menyeretnya ke arah Randy. Rasa jijik menariknya menjam. Ia duduk lagi, menarik selimut hingga dada, dan memandangi bayangan tipis di dinding. Kulitnya masih menyimpan jejak pelukan barusan, hangat dan dingin bercampur. Udara kamar seperti diam, tetapi terasa berat. Camilla tetap terjaga, memegang kedua tangan sendiri, dan menerima bahwa malam ini hanya sanggup memuat keputusan setengah. Tidak maju dan tidak mundur. Hanya berdenyut pelan, sampai sunyi menebal. Hangat singkat dari pelukan yang gagal masih tertinggal di kulit Camilla saat sore memasuki rumah. Ia menata ruang tamu kecil dengan kursi plastik berderet rapat, menyiapkan teh panas di meja rendah, dan mengatur napas agar tidak gemetar. Randy duduk menyandar, menatap lantai. Bu Sumi datang lebih dulu dengan langkah hati-hati, memegang tas kain dan wajah cemas. Tidak lama, Om Rahmat masuk, menutup pintu, lalu berdiri di dekat ambang dengan mata yang tajam. Udara lengas, kipas berputar pelan, dan bunyi kendaraan dari jalan lingkar sesekali menembus dinding. Bu Sumi meraih tangan Camilla dan menepuknya. Kamu sabar, katanya pelan. Jangan tinggikan suara. Camilla mengangguk, menelan rasa yang naik sampai tenggorokan. Om Rahmat duduk dan menatap Randy tanpa berkedip. Uang belanja kurang, pulang sering terlambat, katanya tegas. Kau mau jelaskan apa? Randy menghela napas dan membuang pandang. Aku kerja, ucap Randy. Jangan buat seolah aku main. Camilla menatap teh yang belum disentuh. Aku punya struk makan untuk 2 orang, kata Camilla. Aku tahu jam pulangmu berubah. Ada saksi yang melihatmu di lobi hotel. Randy menoleh cepat, rahangnya mengeras. Kau tidak percaya suami, katanya. Kau kumpulkan cerita orang dan buang ke rumah ini. Om Rahmat menggeser kursi hingga berdecit. Beri jawaban yang masuk akal, ujarnya. Bukan balik menuduh. Randy menggenggam lutut. Aku tidak selingkuh, kata Randy. Itu urusan kerja. Camilla menahan dorongan untuk meraih ponsel yang tergeletak. Ia mengatur nada agar tetap jelas. Aku tidak butuh cerita panjang, ucap Camilla. Aku butuh jujur. Bu Sumi menarik napas. Jangan hancurkan rumah di depan anak, katanya, menoleh ke kamar. Turunkan suara. Ada Meisha. Suasana memanas. Teh di cangkir mengeluarkan uap yang tipis. Kulit Camilla basah oleh keringat dingin. Ia memutar cincin di jari manis, lalu berhenti karena gemetar. Kau masih pulang dengan bau parfum yang tidak kukenal, kata Camilla. Kau menolak tidur sekamar, lalu pergi malam-malam. Randy menekan keningnya dengan telapak. Aku muak, ucap Randy. Kau menekan terus. Kau atur semua. Om Rahmat mencondongkan tubuh. Kalau begitu jujur saja, katanya.
Kalau kau pilih perempuan itu, katakan di sini. Randy berdiri, kursi terdorong ke belakang. Jangan suruh aku pilih, kata Randy. Berhenti mengurung. Camilla ikut berdiri, jarak mereka tipis. Ia mencium sisa wangi sabun di leher Randy, dada naik turun. Ada sisa rindu yang memalukan, bercampur rasa jijik yang menolak pergi. Bu Sumi berdiri di antara keduanya, tangannya terulur. Cukup, ujarnya, suara bergetar. Kita bicarakan baik-baik. Randy menyentak pelan, menyingkir dari jangkauan. Camilla menahan diri, lalu menatap lurus. Jika kau tidak bisa jujur di sini, kata Camilla, setidaknya minta maaf. Randy tertawa pendek tanpa senyum. Untuk apa, katanya. Aku tidak salah. Dari kamar terdengar suara Meisha memanggil ibu, membuat semua menahan lidah. Hening menekan ruangan. Kipas tetap berputar lambat. Teh menjadi dingin tanpa diminum. Om Rahmat menatap pintu. Dia tidak datang, katanya pelan, menyindir nama yang tidak mereka ucapkan. Juwita menyingkir, tapi kau tetap membela kosong. Randy melirik tajam. Jangan bawa orang luar ke sini, ucap Randy. Ini urusan kami. Camilla menarik napas dalam, lalu keluar kata-kata yang tidak ia rencanakan. Aku bukan boneka di meja makan, katanya, suaranya tegas dan jernih. Aku bukan tempat kau parkir pulang saat lelah, lalu pergi lagi saat malam. Jika kau ingin rumah ini berdiri, duduk dan jujur. Jika tidak, jangan sentuh aku lagi. Ruang tamu seperti mengerut. Bu Sumi menutup mulut dengan punggung tangan, matanya berair. Om Rahmat mengangguk pelan, setuju tanpa kata. Randy menatap Camilla lama, seperti menimbang, lalu mengalihkan pandang ke pintu. Sudah habis, kata Randy pendek. Aku keluar. Bu Sumi meraih lengan Randy, tidak kuat menahan. Nak, jangan begitu, ucapnya. Bicarakan lagi besok. Randy mengibaskan tangan, mengambil kunci, dan melangkah ke teras. Udara malam masuk, dingin dan asin. Pintu terbuka lebar sesaat, lalu menutup dengan bunyi keras yang membuat dinding bergetar. Mesin motor menyala, suara itu memotong hening. Lampu teras berkedip sebentar dan kembali stabil. Camilla berdiri kaku di tengah ruangan. Kulit lehernya terasa panas, telapak tangan basah. Ia memandangi kursi yang bergeser miring, cangkir teh yang dingin, dan sisa jejak basah di lantai dekat pintu. Dadanya berdegup keras, seperti menolak tenang. Bu Sumi meraih bahu Camilla, berusaha menenangkan. Maafkan kalau ibu tidak banyak menolong, katanya pelan. Camilla menggeleng, bibirnya bergetar namun tidak keluar suara. Om Rahmat membuka jendela sedikit untuk menukar udara, lalu menutupnya kembali. Malam merayap ke setiap sudut rumah. Camilla membersihkan meja dengan gerak rapi agar tangannya punya kerja. Ia menatap pintu yang baru saja ditutup, merasa ada yang tertinggal di ambang. Bukan bayangan, bukan suara, hanya rasa kotor yang menempel di dada. Ia menunduk, memeluk dirinya sendiri, dan menahan gemetar yang datang tak henti. Ruang tamu kecil itu tetap penuh, bukan oleh orang, tetapi oleh sisa kata yang tidak bisa ditarik kembali. Camilla menghirup napas panjang, menahan sampai perih, lalu melepas pelan. Rumah tidak tenang. Ia berjalan ke kamar dengan langkah hati-hati, menoleh sekali ke kursi yang miring, dan menutup pintu tanpa suara. Hangat singkat dari sore itu masih menempel di kulit saat malam kembali menutup rumah. Camilla merapikan meja, menukar spray, dan mematikan setengah lampu teras. Meisha sudah tertidur, pipinya panas sisa lelah. Suara motor mendekat. Camilla menahan diri di ambang pintu. Randy masuk dengan wajah pucat, pelipisnya basah. Ia meletakkan helm dan menuju dapur tanpa salam. Bau hujan bercampur keringat menempel di udara, membuat tengkuk Camilla merinding. Ia mengikuti dari jarak aman, menjaga nada agar tidak meledak. Aku capek, kata Randy sambil membuka kulkas. Kerjaan menumpuk. Kamu sering bilang begitu, ucap Camilla pelan. Aku tidak ingin jadi tempat kamu buang marah. Aku tidak marah, balas Randy. Jangan mulai. Panci kecil masih hangat. Camilla menuang sup ke mangkuk dan mendorongnya pelan.
Randy duduk setengah lemas, menelan 2 suap, lalu mengeluh supnya hambar. Camilla menutup mata sebentar, menahan lidah yang gatal. Kalau mau lebih, bilang tolong, ujarnya. Randy menaruh sendok dengan bunyi tajam. Kamu selalu mengajari, katanya. Aku lelah. Kalimat pendek itu memantik adu mulut yang singkat tapi panas. Mereka berusaha menekan volume agar Meisha tidak bangun, namun kata yang keluar tetap menyayat. Camilla mengakhiri lebih dulu, memindah mangkuk, dan membersihkan meja dengan gerak rapi yang dingin. Di kamar, udara lembab menempel di kulit. Randy mendekat dan menarik pinggang Camilla, napasnya terasa di leher. Jemarinya mencari hangat, menuruni pinggul, lalu ragu. Camilla tidak menolak, tetapi tidak sepenuhnya menerima. Sentuhan itu bergerak sebentar lalu padam. Randy terdiam, dada naik turun, tangan menggantung. Kamu membuatku tegang, bisiknya. Kamu membuatku malu, jawab Camilla, jujur dan pelan. Randy membalik badan. Camilla menarik selimut ke dada, jantungnya tidak mau turun. Ada bunyi kecil dari luar kamar yang tidak jelas asalnya, seperti sesuatu menyentuh pagar. Mereka sama-sama tidak menoleh. Ponsel di meja bergetar. Nomor tidak dikenal muncul. Camilla menatap layar sesaat dan mengangkat. Tidak ada salam, hanya napas tipis, lalu sambungan terputus. Amarah naik ke kepala. Siapa? Tanya Randy dari ranjang. Nomor yang aku tidak kenal, jawab Camilla. Suaramu berubah, kata Randy. Jangan akting. Camilla menaruh ponsel dan duduk tegak. Kalau ingin damai, berhenti menyulut, ucapnya. Randy menutup mata dengan lengan, memilih diam yang keras. Dada Camilla berdebar makin cepat. Ia menatap tirai yang sedikit bergerak karena angin, menahan dorongan untuk melempar ponsel ke lantai. Menjelang tengah malam, Meisha terbangun dan merasa panas. Camilla menyiapkan air hangat, mengompres dahi, membisikkan doa pendek yang biasa ia ucapkan saat anak sakit. Randy tetap berbaring, sesekali mengeluh pusing. Ketika Camilla meminta tolong mengambil obat, Randy berdiri lambat dan mengerutu. Ini semua karena kamu, ucapnya. Rumah seperti penjara. Camilla menahan diri. Kamu pulang larut dan menutup telinga, katanya. Anak butuh ayah yang hadir. Randy memalingkan wajah. Kamu terlalu banyak minta, balasnya. Obat akhirnya sampai. Camilla menidurkan Meisha lagi, menepuk punggung kecil itu sampai napasnya stabil. Hujan tipis turun lagi. Lampu jalan di depan rumah berkedip, seolah menolak stabil. Camilla memutuskan bicara dengan nada serendah mungkin, mengajak Randy duduk di ruang tamu. Randy menolak dan kembali ke kamar. Setiap usaha percakapan berakhir dengan bentakan pendek. Meisha mulai takut saat mendengar bunyi gerendel dan langkah berat di teras. Camilla melihat itu dari cara tangan kecilnya menggenggam baju tidur, basah oleh keringat. Ia memeluk erat, menyusupkan jari ke rambut anaknya untuk menenangkan, sementara dada sendiri tetap keras. Randy keluar kamar dan duduk di teras, menatap jalan yang basah. Camilla berdiri di ambang, ingin mendekat, namun kedipan lampu jalan kembali membuat kulitnya merinding. Ada dingin yang merayap dari ubin sampai paha. Masuklah, kata Camilla pelan. Udara dingin. Aku butuh sendiri, jawab Randy. Camilla menahan jawaban yang tidak perlu. Ia menutup pintu lebih awal, memeriksa kunci 2 kali, lalu kembali ke kamar. Pelukannya pada Meisha lebih rapat, tapi geraknya hati-hati agar anak tetap tidur. Dihitungnya langkah dari pintu ke ranjang, dari ranjang ke jendela, dari jendela kembali ke ranjang, seperti menenun ulang urutan yang bisa ia kendalikan. Di luar, air menetes pelan dari talang. Di dalam, napas anaknya hangat di lengan. Camilla menatap gelap yang menempel di langit-langit, mengatur napas sampai tidak bergetar, dan menahan sisa kata yang menekan di ujung lidah. Malam ini tidak memberi lega, hanya ruang sempit untuk diam yang berat. Hangat yang tertahan dari pelukan yang gagal masih menempel di kulit Camilla saat kabar itu masuk lewat rekan kerja yang singgah di warung dekat kantor Randy. Nama Juwita disebut tanpa ragu, jadwal pulang yang berubah ikut diungkit. Siang bergeser pelan, perut Camilla mual dicampur lapar.
Ia menahan diri agar tidak menelpon. Ia hanya merapikan rumah, menyiapkan makan malam, dan mematikan satu lampu agar ruangan tidak terlalu terang. Ketika motor berhenti di teras, udara dingin ikut masuk. Randy melangkah cepat, wajahnya pucat, bibir kering. Ia melempar kunci ke meja dan menatap Camilla seperti musuh. "Kamu sebar cerita," kata Randy. "Atasan menegur aku." "Aku tidak sebar apapun," jawab Camilla. "Aku minta kamu jujur di depan keluarga." "Untuk apa?" ucap Randy. "Kau ingin aku dihina?" "Aku ingin rumah ini jelas," kata Camilla. "Biar kita tidak saling curiga." Randy menepuk meja. Piring bergeser, sendok jatuh dan memantul. Suara dari kamar membuat keduanya menahan napas. Meisha menangis dan memanggil ibu. Camilla bergegas, memeluk, menepuk punggung kecil itu sampai tenang. Randy berdiri di tengah ruang tamu, dada naik turun, tangan mengepal. Saat Camilla kembali, ia mengatur jarak agar tidak menyulut emosi. Randy menarik napas panjang namun tidak menurunkan nada. "Kamu yang merusak," kata Randy. "Kamu yang membuat aku terlihat kotor." "Yang membuat kita kotor adalah kebohongan," jawab Camilla. "Kau bisa akhiri dengan satu pengakuan." "Tidak perlu," ucap Randy. "Aku tidak salah." Randy mengambil tas dari lemari, membuka laci, dan memasukkan beberapa baju. Resleting beradu, bunyinya tajam. Camilla menahan lengan Randy, telapak bertemu kulit dingin. Ada getar halus yang mengalir dari siku ke dada. "Jangan pergi," kata Camilla. "Duduk dulu, bicara pelan." "Aku tidak tahan di sini," ucap Randy. "Kau terus menekan." "Aku lelah menunggu jawaban," kata Camilla. "Aku juga manusia." Randy mengangkat tas. Camilla menahan sebentar, lalu melepaskan karena tubuhnya lelah. Bahunya panas, tengkuknya pegal. Randy berdiri ragu sejenak, menatap pintu yang setengah terbuka, lalu menutup tas dan menaruh di lantai. "Aku keluar nanti," ucapnya. "Aku butuh udara." Camilla tidak mengejar. Ia hanya duduk di kursi, memegang pangkal leher, menekan pelan agar pusing mereda. Ponsel Camilla bergetar. Pesan masuk dari nomor Juwita. Kalimatnya pendek dan menantang. Camilla menatap layar dengan perih, jari berhenti di atas tombol balas. Ia membaca ulang, menelan ludah, lalu memutuskan tidak membalas. Randy melirik ponsel itu dan menegang. "Siapa?" tanya Randy. "Nomor kerja," jawab Camilla, memilih tenang. "Jangan bohong," kata Randy. "Kau suka memutar." Camilla menaruh ponsel menghadap meja. "Aku tidak mau bertengkar," ucapnya. Randy mengangkat bahu, lalu pergi ke kamar mandi, air menabrak lantai dengan suara yang kasar. Keesokan hari, udara lengas menempel di kulit sejak pagi. Camilla berangkat mengantar Meisha, lalu kembali menjemur pakaian. Siang ia mendengar kabar Randy mengalami masalah kesehatan di kantor. Detak Camilla naik. Ia mengambil dompet, menutup pintu, dan menuju kantor dengan langkah cepat. Di depan pos keamanan, ia menyebut nama dan keperluan. Seorang rekan menyarankan menunggu. Waktu berjalan pelan, angin dari jalan pantai membawa bau asin. Ketika pintu dibuka, Randy keluar ditemani dua orang. Wajahnya pucat, mata merah. Camilla mendekat setapak. "Kamu baik?" tanya Camilla, menahan suara agar tidak bergetar. "Pulang," ucap Randy pendek. "Aku tidak butuh kamu di sini." "Aku hanya khawatir," kata Camilla. "Sudah. Jangan buat aku terlihat lemah," ucap Randy. Camilla mundur satu langkah. Ada rasa iba yang naik seperti panas, disusul marah yang ingin menyala, lalu reda menjadi lega yang tipis. Ia menunduk, membiarkan tiga rasa itu saling tindih di dada yang sejak lama kosong. Randy berjalan melewati Camilla tanpa menyentuh. Udara dingin dari lobi menempel di kulit tangan Camilla. Ia berdiri beberapa detik, memastikan lututnya kuat, lalu berbalik pulang. Di jalan lingkar, kendaraan berat lewat pelan. Rumah menunggu tanpa suara. Camilla membuka pintu, menyapu sisa pasir di lantai, dan mematikan lampu yang terlalu terang. Ia duduk di tepi ranjang,
menempelkan telapak ke dada yang berdegup cepat, dan membiarkan malam datang perlahan tanpa janji apapun. Dada Kamila masih berdegup cepat ketika pagi datang tanpa lega. Ia menyiapkan sarapan kecil, merapikan rambut Meisha, lalu mengambil map berisi akta, buku nikah, dan catatan biaya. Udara dari arah pantai lembab dan menempel di kulit. Di layanan hukum kota, ruang tunggu terasa dingin. Petugas memintanya mengisi formulir. Ia menulis rapi, menimbang kata hak asuh, menandai bagian nafkah, menahan gemetar yang ingin pecah. Seorang pendamping menjelaskan langkah yang perlu diikuti, suara tenangnya menambatkan nyali yang hampir lepas. "Ibu akan kami dampingi," kata pendamping. "Fokus pada keselamatan anak." "Saya tidak ingin memutus silaturahmi," ucap Kamila. "Saya hanya ingin rumah yang tenang." "Siapkan dokumen tambahan. Kita jalankan sesuai prosedur," balas pendamping. Tanda tangan jatuh di surat kuasa. Hangat tipis bergerak di telapak ketika pulpen dilepas. Di luar, Bu Sumi menunggu dengan mata sembab lalu memeluk tanpa banyak kata. "Jangan jauhkan cucu," katanya. "Biarkan aku tetap melihatnya." Kamila mengusap punggung mertua pelan. "Aku tidak akan memutus," ucapnya. "Aku hanya menjaga Meisha." Tidak lama, Om Rahmat datang membawa air minum. "Langkahi ini sampai selesai," katanya. "Kamu berhak tenang." Kamila mengangguk, menahan campur aduk antara lega dan takut yang bergeser di dada. Ketika mereka melangkah ke parkir, Randy berdiri di tepi deret mobil. Wajahnya pucat, mata merah, tangan menggenggam kunci terlalu erat. "Kamu bikin aku malu," katanya dengan nada tinggi. "Tarik laporan itu." Kamila berhenti 2 langkah di depannya dan menjaga napas. "Aku minta kita ditemani," ucapnya. "Aku tidak mau bicara berdua." Randy menurunkan nada, mendekat setapak, nafasnya hangat menyentuh pipi. "Sekali ini saja," katanya. "Aku akan berubah." Kamila menggeleng pelan. "Jangan di sini," ucapnya. "Ada pendamping." Suara mereka memantul di sela mobil parkir, menarik beberapa tatap yang cepat hilang. "Aku suamimu," kata Randy. "Ikut aku." "Aku ibunya Meisha," jawab Kamila. "Aku harus menjaga kami." "Kau mengadu pada orang luar," ujar Randy. "Kau hancurkan nama baikku." "Cukup," potong Om Rahmat. "Bicara lewat jalur resmi." "Pikirkan anak," ucap Randy, lebih pelan. "Aku juga ayahnya." "Justru karena itu aku serius," kata Kamila. Sore turun membawa lembab yang menempel di kulit. Malam lain datang dengan hujan tipis. Kamila baru memadamkan sebagian lampu ketika ketukan terdengar di teras. Randy berdiri di ambang, baju setengah basah, dada naik turun. "Buka," katanya. "Aku ingin kesempatan." Kamila menatap kunci di telapak, tangan bergetar kecil. "Besok saja," ucapnya. "Sekarang tidak." Dari balik gorden, suara Meisha memanggil ayah. Randy menunduk dan meletakkan telapak ke kaca, napasnya mengembun samar. Kamila hampir memutar kunci, namun menahan. "Aku minta jalur yang baik," katanya. "Jangan paksa." "Aku rindu," ucap Randy, lirih. "Aku juga," jawab Kamila, pelan. "Tapi aku takut." Randy tidak menjawab. Ia menatap ke dalam rumah cukup lama, lalu mundur setapak dan menuruni anak tangga kecil. Hujan menyapu bahunya. Kamila berdiri beberapa saat sebelum menutup gorden. Lututnya lemas, kulit lehernya panas. Ia mematikan lampu teras dan berjalan ke meja. Map siang itu terbuka, berkas berbaris rapi di sisi foto keluarga lama yang warnanya mulai pudar. Ia duduk, menempelkan telapak ke dada yang masih berdegup kencang, membiarkan hangat tipis dari kulit sendiri menahan gemetar. Di kejauhan, lampu kilang berkilau di garis pantai dan cahaya itu memantul sebentar di kaca jendela. Hujan turun lagi menjelang subuh. Kamila memejamkan mata tanpa tidur, sementara rumah menahan sunyi yang berat tanpa jawaban. Dingin dari malam sebelumnya masih tinggal di kulit Kamila saat sidang awal dimulai. Ruang kecil itu kaku. Hakim berbicara singkat. Kamila dan Randy duduk berseberangan, menahan kata.
Nama Juwita tidak disebut, namun rasanya menggantung di udara, berat dan menekan. Tanda tangan jatuh di berkas pengantar. Tidak ada ledakan. Hanya dengung AC dan kursi yang digeser pelan. Ketika keluar, mata mereka bersitatap sebentar lalu menolak saling menyentuh. Setelah sidang, Kamila mengantar Meisha ke sekolah. Di gerbang, ia berdiri lebih lama dari biasa, jemari menyentuh kepala anaknya, pipi bertemu pipi sesaat. Napasnya tidak teratur, tapi matanya tegas. Telepon dari Bu Sumi masuk. Bicarakan baik-baik, kata Bu Sumi. Jangan jauhkan cucu. Aku tidak akan memutus, jawab Kamila. Aku hanya minta tenang. Tidak lama, Om Rahmat menelpon. Fokus pada masa depan anak, ucapnya. Jaga dirimu. Kamila menutup ponsel, merapikan kerah baju, lalu berdiri diam sampai bel sekolah berbunyi. Sore berubah ke malam dengan hujan tipis. Kamila merapikan meja makan, menaruh 2 gelas yang tidak akan dipakai, lalu mematikan 1 lampu. Randy datang malam itu. Ia berdiri jauh di teras, basah dan pucat. Suaranya pelan namun keras di telinga Kamila. Aku ingin berubah, katanya. Berikan aku kesempatan. Kamila menatapnya lama. Dada naik turun, kulit leher memanas, telapak dingin. Masih ada sisa sayang, ucapnya, jujur. Tapi aku pilih selamat. Randy menelan ludah. Apa maksudmu? Kita berpisah sementara, kata Kamila. Atur jelas soal anak, biaya, dan jam kunjung. Mereka duduk di ruang tamu. Napas bertemu di udara yang lembab. Kamila membaca kembali draft kesepakatan. Randy mengangguk pendek pada poin hak kunjung. Ia menahan diri pada angka biaya. Ada jeda, lalu ia setuju. Aku akan datang pada hari yang kita sepakati, ucap Randy. Jaga dia baik-baik. Aku akan jaga, kata Kamila. Kau juga jaga dirimu. Kalimat itu menutup ruang untuk nostalgia. Tidak ada pelukan. Hanya kursi yang kembali ke posisi semula dan pena yang diletakkan dengan hati-hati. Randy berdiri di ambang. Ini bukan yang kuinginkan, katanya. Tapi mungkin ini yang kita perlu. Kamila mengangguk. Ia membuka pintu lebih lebar, memberi jalan. Randy menatap ke dalam rumah sekali lagi, lalu melangkah keluar. Bau hujan dari jalan lingkar masuk sejenak. Meisha memanggil ayah dari balik gorden, suaranya kecil dan hangat. Aku akan datang pada harimu, ucap Randy, tidak menoleh. Tidurlah. Pintu tertutup. Bunyi klik kunci terasa final di telapak Kamila. Di meja, berkas kesepakatan terhampar rapi. Foto keluarga lama berdiri di tepi, warnanya pudar. Kamila menempelkan telapak ke dada. Detaknya cepat namun tidak goyah. Di luar, suara kendaraan berat melintas pelan di jalan lingkar. Rumah kecil itu menahan sunyi tanpa janji apapun selain hidup yang harus berjalan. Kamila mematikan lampu ruang tamu. Gelap tidak menakutkan. Gelap kali ini seperti batas yang jelas. Pagi berikutnya, Kamila menyiapkan sarapan sederhana, menaruh piring untuk 2 orang lalu mengangkat 1. Ia menata sisa pasir di lantai sampai bersih. Hujan tipis masih turun. Tidak ada siapa-siapa di teras. Ia berdiri di depan jendela, merasakan dada yang kosong namun stabil. Ia tidak menunggu. Ia hanya berdiri tegak, memegang kunci di tangan, dan membiarkan sunyi menutup rapat semua yang sudah selesai. Terima kasih sudah menemani sampai titik terakhir malam ini. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi pengingat, ketika hati kita disakiti, jangan biarkan diri kita ikut hancur. Jaga harga diri, jaga keluarga, dan pilih keselamatan batin di atas semua pembuktian yang sia-sia. Jika kamu sedang melalui hal yang mirip, kamu tidak sendirian, ambil napas, minta pertolongan yang tepat, dan berdirilah tegak dengan tenang. Semoga dari gelap ini, kita belajar menutup pintu yang menyiksa dan membuka jalan yang lebih jernih. Terima kasih untuk waktumu, dukunganmu, dan doamu. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap waras, tetap waspada, dan tetap berdoa yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.